Namun Siti di saat itu merasa ragu. Dia lumayan enggan untuk meminjamkan motor tersebut kepada Rahmat. Entah mengapa Siti merasa tidak percaya kepada Rahmat, sehingga Siti di saat itu menolak. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah mengerikan kali ini terjadi di Biren, Aceh pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang mahasiswi yang mengalami akhir hidup yang tragis. Dia tewas dan jasadnya ditemukan dalam keadaan yang benar-benar mengenaskan, dengan luka di leher dan cairan merah yang keluar dari mulut serta hidungnya. Rupanya sobat, aksi yang mengerikan ini dilakukan oleh seorang pria yang sakit hati dan dendam hanya karena tidak dipinjamkan sepeda motor. Sekaligus si pria tersebut ingin menguasai harta milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Biren Aceh, tepatnya di Desa Gedong Alu, Kecamatan Kota Juang, tinggallah seorang gadis cantik yang usianya di saat itu baru menginjak 21 tahun. Namanya Siti Alia Humaira atau yang akrab dipanggil dengan nama Siti. Siti ini merupakan seorang putri dari pasangan suami istri yang bernama Usman dan Nurlela Wati. Dan bisa dikatakan keluarga Siti hidup dengan mata pencarian utama sebagai petani. Di mana kedua orang tua Siti, yaitu Usman dan Nurlela, sehari-harinya pergi untuk mengurus sawah. Siti sendiri dikenal sebagai gadis cantik yang santun dan juga ringan tangan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Sudah mana cantik dan hatinya baik, Siti juga memiliki kecerdasan yang sangat lumayan. Gadis muda itu cukup memahami pentingnya pendidikan untuk meraih cita-cita mulianya di bidang kesehatan. Sehingga Siti di saat itu tidak hanya sampai tamat sekolah menengah saja, dia bahkan sampai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri. Dan saat itu statusnya adalah seorang mahasiswi program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di salah satu universitas yang ada di Aceh. Dia berkuliah tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mahakarya atau yang biasa disingkat dengan UMMAH. Dan dalam kesehariannya sebagai seorang mahasiswi, Siti tidak hanya memfokuskan diri di bidang akademis saja. Di kampusnya, Siti cukup aktif di dalam berbagai kegiatan dan hebatnya lagi, meski Siti aktif dalam berbagai kegiatan di kampus, rupanya tidak membuat aktivitas akademisnya jadi terganggu. Di saat itu, Siti tetap bisa fokus bahkan menjadi salah satu mahasiswi yang berprestasi di kampusnya. Reputasi baiknya tersebut membuat dia disenangi oleh banyak orang dari berbagai kalangan, baik di lingkungan kampusnya maupun di lingkungan rumahnya. Apalagi Siti juga memiliki sifat yang hangat dan juga murah senyum, sehingga siapapun yang mengenal sosok Siti sudah pasti nyaman. Dan salah satunya yang mengenal Siti sebagai orang yang baik adalah seorang pria yang berusia 35 tahun yang bernama Rahmat Juanda atau yang akrab disapa dengan panggilan Rahmat. Rahmat ini merupakan warga desa Gampung Mese, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Namun diketahui sering sekali dia mampir ke rumah kakaknya yang berada tidak jauh dari rumah Siti, yaitu di Desa Gedong Alu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Mungkin dari situlah Rahmat sering melihat Siti dan mengenalnya. Namun sobat, mengenai apakah keduanya sering berinteraksi atau tidak banyak dijelaskan detailnya di media manapun. Rahmat sebenarnya bisa dikatakan menjadi orang yang cukup diwaspadai oleh warga di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumahnya di Desa Gampung Mese, Kecamatan Kutablang, maupun di Desa Gedong Alu, tempat kakaknya tinggal. Pasalnya Rahmat ini dikenal merupakan seorang residivis kasus barang haram narkotika jenis sabu.
di mana dia sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun dan bebas pada tahun 2016, dan salah satu orang yang waspada terhadapnya adalah Siti sendiri. Di dalam kehidupannya, Siti yang menyukai segala bentuk hal positif merasa harus menghindari orang-orang yang menurut dia suka berbuat onar dan berpotensi menyeret dia ke dalam masalah. Meski begitu, bukan berarti Siti terang-terangan menghindari dan menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang-orang tersebut. Salah satunya adalah Rahmat. Siti tetap terlihat ramah dan baik, namun ternyata sikap baik Siti ini malah disalahartikan oleh Rahmat. Di saat itu, entah apa pekerjaan yang digeluti oleh Rahmat ini, tapi terlihat dia seperti seorang pengangguran. Namun diketahui bahwa kehidupan Rahmat sehari-hari cukup sulit. Tibalah pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024, saat Rahmat berada di lingkungan rumah kakaknya di Desa Gedong Alu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Rahmat di saat itu tiba-tiba membutuhkan kendaraan bermotor. Entah dia ingin pergi kemana. Namun, yang jelas di saat itu, tidak ada satupun kendaraan bermotor yang bisa dia pakai di rumah kakaknya. Sampai-sampai Rahmat menjadi bingung dan dia mencoba untuk mencari pinjaman motor ke para tetangga. Hingga di saat itu Rahmat sempat melihat sepeda motor yang terparkir di rumah Siti. Lantas Rahmat di saat itu menghampiri rumah Siti dan dia mencoba untuk minta izin kepada Siti untuk bisa dipinjamkan motor. Namun Siti di saat itu merasa ragu. Dia lumayan enggan untuk meminjamkan motor tersebut kepada Rahmat. Entah mengapa Siti merasa tidak percaya kepada Rahmat. Sehingga Siti di saat itu menolak dengan memberikan alasan yang halus dan cukup masuk akal agar Rahmat tidak tersinggung dan percaya dengan alasannya. Namun sobat, rupanya Rahmat tidak percaya begitu saja dengan alasan yang diberikan Siti atas penolakannya. Dan hal itu membuat keduanya tiba-tiba malah bersitegang. Dan di saat itu, Siti yang merasa itu adalah haknya untuk menolak. Dia malah menjadi habis kesabaran dan lalu mengeluarkan kata-kata yang membuat Rahmat sakit hati. Dan di saat itu, Rahmat langsung pergi dengan meninggalkan dendam. Di dalam perjalanannya dari rumah Siti, di saat itu Rahmat di dalam hatinya bergumam. Dia benar-benar panas, sakit hati, dan dia pendam semuanya. Emosi atas rasa sakit hatinya di saat itu meluap-luap. Dalam kekalutan diri, Rahmat jadi berniat ingin memberikan pelajaran kepada gadis cantik tersebut. Namun masih di dalam emosinya, Rahmat di saat itu yang juga terhimpit ekonomi, tiba-tiba terfikir, apa sekalian saja sembari memberikan pelajaran, lalu merampas semua harta benda milik Siti. Dia juga ingin ekonominya terbantu dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang sudah membuatnya sakit hati. Di saat itu, dia berpikir tidak hanya sebatas memberikan pelajaran, tapi dia ingin membuat Siti benar-benar tidak berdaya, bahkan kalau bisa merenggut nyawanya. Selain karena dendam atas rasa sakit hatinya, Rahmat juga tidak ingin aksi perampasan harta yang akan dia lakukan terhadap Siti ketahuan oleh orang lain. Akhirnya, dengan rencana busuknya tersebut untuk melancarkan semuanya, tepat pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024, Rahmat pun di saat itu mendatangi rumah Siti. Namun saat itu rupanya ada keluarga atau kedua orang tua Siti di sana, sehingga Rahmat mengurungkan niatnya. Dia merasa agak sedikit berbahaya jika sampai aksinya ini ketahuan. Namun tidak menyerah sampai di sana, Rahmat yang tak mampu untuk menyimpan lebih lama lagi dendamnya, memutuskan untuk kembali lagi keesokan harinya. Singkat waktu, keesokan harinya di hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024, tepat pada siang hari, Rahmat kembali menghampiri rumah Siti. Pada siang itu, rumah Siti tampak sangat sepi karena memang pada siang hari biasanya kedua orang tua Siti masih di sawah. Saat Rahmat mendekat ke rumah Siti dan mulai mencoba membuka pintu, Rahmat mendapati pintu rumah Siti yang tidak terkunci. Sehingga dengan mudah Rahmat pun masuk ke dalam rumah tersebut untuk memastikan situasi. Dan saat dia masuk ke dalam kamar, saat itulah Rahmat merasa dia sangat beruntung ketika melihat Siti sedang tertidur pulas di atas tempat tidur. Melihat Siti sedang tertidur pulas bagi Rahmat itulah kesempatannya. Sehingga tanpa pikir panjang, Rahmat pun langsung mengambil sebuah bantal di sebelah Siti dan dengan cepat membekap wajah dari wanita cantik tersebut. Siti yang dibekap dalam tidurnya tidak bisa bernafas. Siti lalu terbangun dan menyadari ada sesuatu yang menekan wajahnya sampai dia tidak bisa bernafas. Siti yang tidak ingin terjebak dalam situasi yang mungkin bisa merenggut nyawanya tersebut, dia mencoba untuk melawan dengan sekuat tenaga, meski dia juga tidak bisa mengeluarkan suara yang kencang untuk meminta tolong.
Rahmat yang menyadari Siti terbangun dan mencoba untuk melawan, kemudian mencoba untuk memukul dengan kencang bantal yang membekap wajahnya. Sampai pada akhirnya, Siti di saat itu benar-benar tidak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Hidungnya di saat itu juga langsung mengeluarkan cairan merah. Dan setelah Siti tidak lagi melawan, Rahmat mencoba untuk membuka bantal yang dia bekap ke wajah Siti. Dan untuk membuat Siti benar-benar berakhir, Rahmat di saat itu memastikan lagi dengan cara yang lebih kejam. Dia mencoba untuk meraih leher Siti. Lalu kemudian tanpa ampun, Rahmat mencengkram dengan kuat leher Siti sampai terdengar bunyi orokan yang disusul dengan cairan merah yang keluar dari mulut wanita tersebut. Dan disitulah menjadi tanda akhir hidup dari Siti. Dia tewas di tangan Rahmat. Setelah memastikan Siti benar-benar sudah tewas, di saat itulah Rahmat yang tidak ingin menyia-nyiakan situasi tersebut. Dia langsung menjalankan aksi selanjutnya. Dia mengambil handphone serta dompet milik Siti. Dan setelah semuanya cukup, dia langsung pergi dari rumah tersebut sebelum aksinya ketahuan oleh orang lain. Dan di saat itu, dia kabur ke rumahnya yang ada di Desa Gampung Mese, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Lalu sobat, tak lama setelah itu, sekitar pukul 13.30, Nurlela, ibunya Siti, sudah pulang ke rumah dari sawah. Mengingat di saat itu, waktu sudah memasuki saatnya zuhur, Nurlela yang tidak mendengar suara aktivitas manusia sedikit pun mengira jika anaknya Siti sedang tidur siang. Sehingga Nurlela di saat itu pergi ke kamar Siti untuk membangunkannya dan meminta dia sholat zuhur. Namun saat dia memasuki kamar Siti, disitulah betapa terkejutnya dia ketika dia melihat putri kesayangannya sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan luka memar di lehernya serta hidung dan mulutnya yang sudah mengeluarkan cairan merah. Di dalam kepanikan dan jantung yang berdebar-debar, dia mencoba memberanikan diri untuk mendekati jasad putrinya. Di saat itu dia memeriksa dan ternyata benar putrinya sudah meninggal dunia. Ketika dia mengetahui putrinya sudah tidak bernyawa, Nurlela langsung berteriak histeris dan dia mengabari sang suami untuk segera pulang. Suara teriakan Nurlela seketika langsung membuat warga sekitar juga geger. Mereka semua berkumpul di saat itu. Meninggalnya Siti benar-benar terlihat tidak wajar. Pihak keluarga langsung melaporkannya kepada kepolisian. Polisi yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi kejadian. Di saat itulah polisi melihat bagaimana keadaan Siti yang sudah benar-benar mengenaskan, di mana terdapat beberapa luka pada tubuhnya. Polisi juga menemukan sebuah bantal dengan cairan merah yang membuat polisi menduga jika Siti kemungkinan besar meninggal karena sengaja dihabisi oleh seseorang dengan cara dibekap, mengingat luka lecet di dagunya dan juga di bagian leher, serta luka robek di dalam bibir depan atas yang diduga diakibatkan kerasnya bekapan menggunakan bantal yang dilakukan oleh pelaku. Setelah memeriksa kondisi jasad Siti, polisi dan pihak keluarga juga dengan cepat membawa Siti ke rumah sakit Avicenna. Meski pihak keluarga di saat itu, terutama kedua orang tua Siti menyadari jika putrinya sudah tewas, rasanya mereka sulit untuk percaya dengan kondisi ini. Sehingga dengan dibawa ke rumah sakit, mereka di saat itu masih berharap anak mereka bisa selamat. Padahal hal itu sangat mustahil. Sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit pun mengeluarkan pernyataan jika benar putri kesayangan mereka sudah meninggal dunia. Dan di saat itulah keduanya harus menerima kenyataan pahit tersebut. Jenazah Siti kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah, Biren untuk keperluan otopsi. Sementara di lokasi kejadian, polisi masih melakukan olah TKP. Polisi melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengungkap kasus meninggalnya Siti yang secara tidak wajar ini. Polisi juga meminta keterangan para saksi dan juga mengumpulkan beberapa barang bukti. Hingga dari serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi pelaku yang ternyata adalah seorang pria yang kerap sekali berseliweran di desa tersebut, yaitu yang bernama Rahmat. Entah bagaimana polisi bisa mengungkap identitas dari pelaku ini, tapi yang jelas dengan cepat polisi juga melacak keberadaannya hingga keesokan harinya, tepat pada hari Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, polisi bisa menemukan Rahmat di Desa Gampung Mese, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren. Namun di saat itu sobat, saat Rahmat hendak ditangkap, Rahmat sempat melawan dan mencoba lari. Dengan tindakan terukur, polisi terpaksa melumpuhkan Rahmat dengan tembakan timah panas di kakinya. Sehingga akhirnya Rahmat yang berhasil dilumpuhkan tidak bisa kabur lagi dan pasrah jika dirinya harus ditangkap oleh polisi.
Saat polisi menangkap Rahmat, beberapa barang bukti ditemukan. Salah satunya uang tunai senilai Rp1.200.000, handphone bermerek Oppo milik Siti yang di saat itu juga dibawa oleh Rahmat. Dan semua barang bukti tersebut semakin memperkuat dugaan terhadap pelaku utama, yaitu Rahmat. Atas semua bukti yang ditemukan serta keterangan saksi yang ada, Rahmat tidak bisa mengelak. Dia pun mengakui perbuatannya yang sudah tega menghabisi nyawa Siti. Rahmat di saat itu mengaku tega menghabisi nyawa Siti karena merasa sakit hati dan dendam yang sangat mendalam hanya karena lantaran tidak dipinjamkan sepeda motor sekaligus ingin mengambil barang milik Siti. Di dalam pengakuannya kepada polisi, Rahmat juga mengungkapkan bagaimana dia bisa menghabisi nyawa Siti. Atas pengakuan tersebut, Rahmat yang sebelumnya sudah pernah diproses secara hukum atas kasus barang haram narkotika jenis sabu harus merasakan kembali dinginnya jeruji besi. Di saat itu, atas perbuatannya, Rahmat pun dijerat dengan pasal 340, 338, 339 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara pihak keluarga yang sudah mengetahui pelakunya dan motif dibalik pelaku yang dengan keji menghabisi putri kesayangan mereka berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dan sebelumnya, jenazah Siti sudah dipulangkan dari rumah sakit setelah dilakukan beberapa pemeriksaan. Kemudian, keluarga mengurusi dan memakamkan secara layak jenazah Siti di TPU setempat. Isak tangis keluarga dan orang-orang yang mengenal baik sosok Siti semasa hidupnya mengantarkan Siti ke peristirahatan terakhirnya. Kabar mengenai meninggalnya Siti saat itu cukup menghebohkan warga sekitar, termasuk teman-temannya dan juga pihak kampusnya, yaitu Universitas Muhammadiyah Mahakarya. Pihak-pihak yang merasakan duka yang mendalam tersebut bersama-sama berjuang untuk menuntut keadilan bagi Siti. Hingga proses pengadilan dimulai, khususnya pihak keluarga mengawal kasus tersebut hingga pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal dan benar-benar setimpal. Sampai pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Biren yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2024, majelis hakim memutuskan bahwa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penghilangan nyawa yang berencana dan juga melakukan pencurian. Ditambah lagi, dia adalah seorang residivis yang sebelumnya pernah dihukum. Sehingga majelis hakim di saat itu memutuskan untuk menjatuhkan vonis hukuman maksimal bagi Rahmat, yaitu hukuman mati. Hukuman maksimal tersebut menjadi angin segar bagi keluarga Siti. Pihak keluarga Siti bersyukur bahwa orang yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal. Itu dia sobat, kisah dari Siti yang harus meregang nyawa di tangan seorang pria yang bernama Rahmat yang ingin mencuri darinya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?